Saya kedengeran nggak ya? Enak banget sih. Segini aja kayak apa itu mau ngajar ya? Maksudnya kan gua harus cepet ya. Jadi kayak Masuk Pak. Oke. Ya, kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Baru baru 8 orang nih sih ya. smoky-smokinya masih Baru nyari ide kayaknya Pak. Pada buat buat game nanti. Capstone ya, hitungnya. Kalau dibentuknya sih dari minggu kemarin ya Pak. Minggu kemarin sampai kapan tuh? Sampai kapannya gimana Pak? Maksudnya project capstone-nya dikumpulkannya kapan deh? Kalau nggak salah trailernya dikumpulinnya Desember deh. Tapi kurang tahu saya lupa saya. Belum lihat lagi jadwalnya. Oke, Desember. Untuk gamenya berarti sebelum itu ya, Seperti sebelum itu. sebelum itu ya. Oh, oke oke oke. Nah, sebenarnya gini aja teman-teman, kan sekarang kan lagi nyari ide nih untuk capstone nih. Sebenarnya kan kadang-kadang nih kalau kita bikin ide game ada yang terbentur dengan misalnya, oh saya nggak tahu cara buatnya atau takut buatnya susah gitu. Nah, sebenarnya di VC ini kalau teman-teman mau nanya cara bikinnya itu boleh-boleh aja gitu. Jadi nggak harus terpaku pada topik top down shooternya gitu ya. Kalau mau nanya soal codingan di Capstone juga boleh gitu. Karena eh, mentor di Capstone kan mungkin nggak semuanya megang ini ya, apa namanya, programming gitu ya. Ada yang megangnya, ada yang dari dosen art, ada yang dari dosen game design gitu-gitu. Jadi kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa nih, silakan aja ya. Untuk topik topik VC juga sebenarnya kan saya ngambil dari yang ini nih websitenya nih. Itu kan sebenarnya jadinya ngulang tuh ya. Nah, jadi daripada saya ngulang, mendingan kalau ada teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh disilakan ditanyain aja sih gitu. Nah, ini kan em, satu tim tuh berapa programmer nih kalian nih? 10 sampai 11 Pak. 10 satu tim 10 sampai 11 programmer. Oh, programmernya 4 biasanya. Oh, 4 atau 3. oke, 4 atau 3, terus ada 10 sampai 11 tim gitu ya. Hmm, oke. Kalau di sini ada Rizky, ada nggak Rizky? Bisa open mic nggak Rizky? Rizky Wafil, Wafi, sorry. Rizky Wafi Fahyari. Ada nggak orang? Nah, Rizky, kamu timnya mau bikin apa nih? Capstone-nya nih? Kalau dari gamenya game platforming. Oh, game platformer ya. Oke. Hmm. Nah, Ya, kan di ICE ini kan ada ya, apa namanya, game apa mata kuliah ini ya, side scrolling game ya. Itu kan sebenarnya ya, platformer game juga gitu. Nah, kira-kira jauh nggak dari yang di mata kuliah itu? itu yang enggak sih Pak. Oh nggak terlalu jauh ya berarti ya. Ya, masih bisa. Oke, udah kebayang apa yang harus dikerjakan nggak? Kalau apanya udah kayaknya harusnya. Hmm, Cuman belum ada kayak pasti gamenya mau kayak apa belum. oke, Baru oke. ya, Kan kalau platformer kan biasanya ada lompat kan pasti ya, lompat, jalan gitu kan udah standar tuh. Kalau di mata kuliah yang side scrolling untuk jalan caranya gimana? Di ini nggak ya? Udah masuk situ belum ya? pakai script gitu Pak. Belum ya? Hmm. Oke.
pakai script, iya sih pakai script sih bener sih. Cuman cara ininya sih, cara bikin biar jalannya itu sih ya. Bentar, ini saya nggak bisa share screen, sorry. Oh, mesti minta hostnya dulu ya. Sebentar ya teman-teman ya. Saya mintain hostnya dulu nih. Oke ya, berarti set scrolling. Ini saya gak nyerempet ke mata kuliah yang lain aja teman-teman nggak apa-apa ya. Karena kayaknya lebih efektif kalau misalnya teman-teman pengen bikin sesuatu ya baru kita bahas gitu. Ya syukur-syukur kalau misalnya top down shooter ada yang mau bikin misalnya berarti bisa lihat video yang ada di ICE gitu. Cuman kalau enggak kan mesti dibahas ya. Bisa sih googling gitu, cuman kayaknya lebih enak kalau ada yang kita bisa sambil tanya jawab gitu. Lebih lebih interaktif aja jadinya. Nah, sebentar. Oke, saya kayaknya sambil buka Unity juga. Em, bentar ya. Saya bingung share nih sekarang nih. Bentar dah, tak telepon dulu Bu. Bu, nah. Oh ya, by the way teman-teman yang lain udah pada tahu kan ya kalau hari ini ada Zoom ya. Saya takutnya nggak terinfo nih. Em, Kan sudah share di Discord juga nih. Kalau sudah di-share di Discord seperti itu udah sih, Pak. Tapi kalau mendadak-mendadak kayak tadi pagi itu banyak yang kurang tahu. Iya sih. Soalnya saya ngepost itu kemarin jam 7 untuk VC-nya. Cuman kayaknya saya nggak ngetek mahasiswa game programming ya. Ini kan yang pagi ini kan saya ngetek nih mahasiswa game programming. Jadi mungkin masuk notifnya. Yang kemarin yang jam 7 malam kayaknya saya nggak ngetek nih. Jadi mungkin ke skip gitu ya. Cuman nggak apa-apa teman-teman yang teman-teman lainnya yang misalnya kenal gitu ya boleh diinfoin juga supaya tahu ya, siapa tahu bisa join di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Oke, tadi Rizky. Nah, ini ada lagi nih, Ananda Kurniawan. Ananda Kurniawan gimana? Mic-nya bisa dibuka nggak nih? Ananda. Oke, nah sudah bisa di-share ya. Iya, Bapak. Maaf. Ya, eh untuk yang capstone-nya gimana? Ananda, ada kesulitan atau udah tahu mau bikin apa nggak? Untuk dari kelompok saya sendiri itu masih belum nemu sih, Pak. Cuman kemarin sempat diskusi masih belum nemu titik terangnya gitu. Cuman mungkin nanti ke arah 2D mungkin. Oh, Atau 2D juga ya. ya, Oke, oke. Ya, 2D game. Untuk genrenya masih belum tahu ya, apakah platformer, top down gitu masih belum tahu ya. belum tahu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ya, yang belum tahu berarti mesti dikejar nih, karena kan cuma beberapa bulan ya. Selain bikin gamenya juga kan mesti koordinasi juga, takutnya waktunya kepake habis gitu ya. Nah, ini share screen saya udah kelihatan ya teman-teman ya. Ini kira-kira seperti ini. eh Mungkin dari segi layout agak beda ya teman-teman ya. Kalau saya biasanya layoutnya pakai yang tall ini, tapi game sama scene-nya sih bagi dua kayak gini. Terus
free aspeknya diganti jadi 16:9. Nah, kayak gini aja. Karena saya malas ganti-ganti nih, scene sama game, scene game gitu ya. Repot. Jadi langsung saya split dua gini. Terus projectnya saya jadiin satu kolom supaya ke bawah. Oke, ini bentar. Ini apaan ya? Oh, ini top down shooter. Oke. Nah, saya bikin scene baru deh. Oke ya. Nah, mungkin saya cover beberapa yang mungkin tidak terbahas di video Ice-nya aja teman-teman ya, karena kalau yang ada di video kan teman-teman bisa nonton ya. Jadi harusnya eh, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau yang mau ditanyakan, again boleh ditanya di eh, Discord gitu ya. Nah, paling gini teman-teman ya. Em, kalau di game kan cukup cukup umum bagi kita buat gerakin objek ya. Gerakin objek entah itu karakter, enemy, atau bahkan apa namanya ya perintilan-perintilan gitu, ya, hiasan-hiasan itu kan juga kadang-kadang perlu kita gerakin gitu di Unity gitu ya. Nah, di Unity mungkin teman-teman sudah tahu atau sudah pernah diinfokan bahwa cara gerakin objek itu ada beberapa di Unity. Nah, ntar ini saya bikin spritesnya, saya pakai circle aja nih ya, apa ya, circle, terus ini scriptnya saya hapusin aja nih, nggak usah pakai script ya, kita mulai dari kosong aja nih. Oh ya, by the way, sebelum saya mulai ya, em, di sini teman-teman bisa lihat di bagian assets ya, bagian assets ini kan foldernya kayak gini nih, ada apps, terus dalamnya ada resources, terus ada scenes, ada script. Ini kalau dilihat yang sejajar tuh kayak gini nih. Yang sejajar itu adalah resources, scenes, dan scripts. Nah, di dalam resourcesnya itu ada prefabs. Nanti kalau misalnya mau ada apa namanya sprites, saya taruhnya di sini. Kalau mau ada apa lagi nih, misalnya animations, atau misalnya mau ada audio, ya. Nah, dimasukkan di sini. Di dalam folder resources, teman-teman ya. Ini spesifik saya tulis kayak gini. Nah, kenapa? Karena di Unity itu ada eh, folder spesial namanya resources yang bisa kita apa ya? Kita bisa pakai. Oh, sorry. Terjana ini. Nah, ini resources yang bisa kita pakai buat ngeload sebuah objek. Ya, ini saya sambil contohin juga nih. Ini kayaknya saya belum masukin di apa ya di ininya ya di video. Contohnya misalnya kayak gini. Saya mau bikin prefab nih. Prefab cube sorry jangan cube 3D ya, yang 2D aja nih. 2D sprites square. Nah, contoh misalnya saya mau bikin prefabs namanya enemy 001 begini. Terus ini saya copy semua nih ya. Enemy 002, enemy 03, enemy 004 dan seterusnya. Jadi anggaplah ini ada 90, ada 100-an enemy gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau instantiate enemy-nya, itu kan cukup repot ya teman-teman ya. Kalau kita butuh apa ya, butuh reference gitu kan, kita mesti drag and drop semuanya ke dalam hierarki. Nah, saya coba contoh ini. Kalau misalnya kita punya namanya eh enemy manager atau spawner gitu ya, atau spawn controller deh namanya deh. Kayak gini nih. Nah, terus dibikin sebuah empty object. Oh, sebentar, sambil di ini ya, compile ya. Spawn controller. Eh, controller. Ini saya bikin nol semua, terus di drag and drop. Nah, kayak gini. Kadang-kadang kita butuh seperti ini teman-teman ya. Jadi sebuah script yang digunakan buat nge-spawn sesuatu. Ya, untuk game yang jenis spawnnya sedikit, mungkin kita bisa drag and drop ya. Contohnya nih, misalnya ini cuma ada 4 enemy nih. Aduh, sebentar ya. Ini ada 4 enemy. Ya, kalau misalnya kita mau bikin function spawn, public void spawn, ya.
Terus misalnya kita punya list of prefabs, kita bikin public list, atau jangan public ya, private ya, private list. Ini game object, namanya misalnya enemy prefabs. Nah, ini use case kira-kira kayak gini. Terus depannya ditambahin serialized field. Kenapa ini serialized field? Supaya muncul ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bikin atribut di sini private, kan di inspector nggak muncul nih nanti. Ya, tapi kalau misalnya, ini contoh nih kayak gini ya, saya delete nih serialized field-nya ya. Jadi kalau dibikin private, itu kan nggak muncul di inspector nih ya, kita nggak bisa edit-edit. Tapi kalau misalnya kita tambahin serialized field di depannya, kayak gini, itu nanti akan muncul di luar nih di inspektor. Artinya kan kita bisa drag and drop ke sini. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kalau misalnya bikin atribut supaya dimunculin ke inspektor itu jangan dipaksa jadi public sebenarnya karena menyalahi aturan OOP-nya sebenarnya gitu ya. Jadi tetap dibikin private tapi dikasih serialized field. Nah, contoh nih misalnya kalau saya tekan angka 1 misalnya input get key down ikut 1 misalnya saya mau spawn object gitu ya. Spawn spawnnya. Nah, untuk nge spawnnya misalkan kita pakai instantiate ini, terus kita pilih nih dari list ini mana yang mau di spawn. Contoh misalnya saya mau get random prefab. Misalnya gini ya. Ini belum ada fungsinya nih, kita generate aja pakai control titik. Terus pilih yang generate method. Nah, ini ya. Ini return type-nya kita ganti. Jadi game object. Karena kita mau nge-return ini. em, isi dari sini enemy prefabs nih. Nah, contoh misalnya kita mau random dot range, randomnya pakai apa ya? Randomnya ada eh, ini coba yang ini ya. Oh nggak ada juga. Bentar. Dan yang mathematics. Ada integer, index sama ini. Saya malah lupa nih cara random di Unity nih. Padahal, oh ini random range. Misal dari 0 sampai enemy prefabs dot count. Soalnya nih ya, kita mau random aja nih. Terus kita return enemy prefabs dot ke index. Ini. Ya, ini sebenarnya buat ngerandom aja teman-teman dari 0 sampai size-nya dia berapa. Misalnya 4 ya. Berarti kan eh, kalau random yang ini kan eksklusif ya, max-nya. Jadi salah nih udah obsolete nih range. Nah, max kita pakai yang integer nih. Nah, ini kalau kelihatan di sini min-nya inklusif, max-nya eksklusif. Eksklusif itu artinya nggak di-include dalam range value-nya ya. Jadi kalau 0 sampai 4 artinya cuma 0, 1, 2, 3 kira-kira gitu. Nah, jadi kita mau range dari 0 sampai 4 ya. 4 itu maksudnya size dari enemy prefabs-nya gitu ya. Enemy prefabs dot count. Oke. Nah, dari 0 sampai 4 tadi di random dapatlah misalnya contoh 2 gitu ya. Nah, 2 itu kemudian dipakai di sini. Kita ngambil indeks kedua dari list yang ada gitu ya. Nanti listnya kita isi sendiri gitu ya. Nah, cuman intinya sebenarnya kita mau nge-random spawn ketika kita tekan angka 1 gitu. Ya, kita instantiate. Terus kita buat masukin, artinya kan kita sampai sini kalau kita play, terus saya tekan 1 nih misalnya buat spawn ya, ini kan akan error nih ya, index out of range ya, artinya array kita nih indeks yang kita akses tuh di luar dari kapasitas listnya gitu.
Nah, berarti kan kita mesti isi nih si enemy prefabs-nya ya. Jadi cara ngisinya salah satunya ini kita bisa lock ini atau kita properties ini juga boleh ya. Kemudian di drag and drop ke sini ke angkanya nih ya. Bentar, dia nerimanya apa ini tadi ya? Game object ya, benar kok game object. Itu satu-satu ya. Oh, harus satu-satu, sorry. Ya, ini keribet nih. Jadi satu-satu nih. Nah, bayangin teman-teman, kalau misalnya punya puluhan enemy atau puluhan item yang harus di spawn, ya. Tadi kan nggak bisa nih kayak gini di drag and drop semuanya gitu ya. Oh, ini bisa nih. Nah, kalau kayak gini nggak apa-apa teman-teman ya. Bisa di drag and drop. Kalau misalnya eh ya masih play. Kalau misalnya ini eh katakanlah jumlahnya banyak gitu kan, kita kan mesti drag and drop semua nih. Ya, oke sekali di drag and drop nggak apa-apa nih. Terus nanti nambah enemy lagi, kita mesti drag and drop lagi dan seterusnya. Artinya nggak fleksibel gitu. Ya, ini kalau kita play sekarang list enemy-nya udah ada 4. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau saya spawn, tekan angka 1, ini muncul nih enemy 1 clone. Ya. Diklik lagi, enemy 2 clone. Pencet lagi, 1 lagi. Dan seterusnya. Ini saya bisa random, saya bisa spawn berapapun enemy-nya gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan spawn controller. Jadi kita bisa nge-spawn objek dari mana aja gitu nantinya. Ya, ini spawnnya kita buat sederhana doang nih. Simple nih pakai kayak gini. Spawnnya itu kita bisa pakai cara lain. Misalnya kita pakai string. Ya, public void spawn. Tapi ada parameternya. Namanya adalah object name misalnya. Nah, kita bisa nge-spawn atau kita bisa instantiate. Ya, instantiate si objeknya berdasarkan namanya. Berarti kita get prefab-nya sambil nyetor namanya apa nih, nama objeknya nih. Betul. Ya, ini belum ada di generate. Nah, buat dapetin bentar. Ini malah di fix aja salah. Get prefab. Namanya juga nggak kelihatan prefab ya. Get prefab aja. Dalamnya ada objek ini. Nah, misalnya kayak gini. Kalau misalnya kita mau get random prefab, artinya kita get prefab by name, artinya kita mau nge-spawn sesuatu berdasarkan namanya. Contoh di sini ada enemy 001 nih. Berarti nanti kita mau nge-spawn enemy 001. Ya, kita kayak gini misalnya nih. Kalau saya tekan 1 berarti nge-spawnnya enemy 001 kayak gitu. Nah, ini berarti kita harus buat returnnya sebagai game object. Kemudian kita for each nih. Tadi kan kita punya listnya tuh ya, list of game objectnya, list of prefabs. Ada banyak. Itu kita for each semuanya. Kita simpan ke dalam game object. GO in prefab element prefabs ya. Nah, harus kita cekin satu-satu nih. Jika go.name ya, kalau nama objeknya itu sama dengan objek name, baru yang kita lakukan apa? Kita return si game objeknya. Nah, kalau sampai akhir for each dia nggak ada apa-apa, berarti kita returnnya 0 aja. Nah, contoh nih, misalnya saya tekan angka 1 ya, nih di play, tekan angka 1, nah selalu munculnya enemy 001 gitu. Nah, kalau mau angka 2, nah ini kita codingin lagi. Ini kita copy aja, alpha 2, yang ke spawn adalah enemy 2. Seterusnya, nah ini, jadi sekarang kalau saya tekan angka 2, nanti yang ke spawn itu adalah enemy nomor 2. Nah ini ya, yang di list ini, sorry, yang di hierarki jadi enemy 2 semua gitu ya. Kalau saya tekan angka 1, yang spawn angka enemy 1 semua. Seperti itu. Oke. Nah, tapi yang saya mau apa namanya? Saya mau tekankan bukan di sini sebenarnya di load yang tadi ya resources. Nah, tadi alasan kenapa ini perlu ada atau teman-teman at least nyobain ini buat folder resources karena instead of kita drag and drop list of enemy ini ya,
Ini saya bisa habisin aja, saya jadi 0 lagi. Ya. Nah, kita tuh bisa ngeload di dalam awake ini, kita mau ngeload semua prefab yang ada di folder enemy misalnya. Berarti kita gunakan resources, class resources, dot load all. Ya. Kemudian kita kasih tahu pathnya di mana nih. Nah, pathnya itu adalah di resources. Ini kan kita nggak hitung, berarti folder dalamnya nih ada prefabs. Jadi kita mau load dari prefabs. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi, sebenarnya kita bisa kasih kurung kayak gini. Kurung lebih besar, lebih kecil. Yang mau kita load itu adalah si game object. Kayak gini. Sehingga kalau ini kita hover, tulisannya adalah dia mereturn array of game object. Nah, array of game object ini kita bisa masukin nih ke dalam enemy prefabs dot add range. Seperti ini. Jadi em, di sini ini kan masih kosong nih. Enemy prefabsnya 0 ya. Nah, ini kita coba play. Nah, otomatis dia akan nambahin sendiri sesuai dengan apa yang ada di dalam folder prefabsnya. Ini kalau saya duplicate sebanyak mungkin, ya saya nggak perlu drag and drop lagi. Itu ya di sini otomatis nih ngeload semua enemy-nya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ini mempermudah programmernya supaya nanti kalau misalnya butuh instantiate sesuatu, butuh spawn sesuatu tuh nggak perlu drag and drop satu-satu kayak gitu. Nah, ini fungsinya saya naruh ini folder resources supaya bisa menggunakan function ini load all dari kelas resources seperti itu ya. Jadi lebih lebih mudah aja sih nanti untuk apa untuk spawn objek ya, kalau untuk instantiate objek kayak gitu. Seperti itu ya. Itu untuk resource load. Oke. Itu intermezzo aja teman-teman ya. Itu eh, karena saya pikir itu nggak ada di videonya dan kayaknya perlu disampaikan juga sih. Oke, terus perkara soal ini ya, apa namanya, gerakin objek nih. Nah, gerakin objek tuh ada dua cara sebenarnya. Em, saya pakai ini ya, bikin kelas baru ya, namanya move seperti ini. Saya pakai gerakin circle aja ya, gerakin circle. Terus ini saya drag and drop aja kelas move-nya di sini. Jadi pengen gerakin ini, gerakin objek circle-nya nih, gerakinnya. Nah, gerakin objek itu ada dua cara teman-teman. Yang pertama itu pakai yang namanya transform. Yang kedua menggunakan rigid body. Ya, kalau transform kan simple ya, kita pakai transform dot mau pakai translate, eh mau pakai translate kayak gini, ya, atau mau pakai transform dot position plus sama dengan nih vektor 3 dot up misalnya gini. Nah, intinya kita mengandalkan komponen transform nih buat gerakin objek. Ya, sebagai contoh misalnya eh, saya pakai tombol WSD ya buat gerakin objek ya. Berarti saya tampung nih ke dalam float ya, float x sama dengan input dot get axis get axis row horizontal terus float y-nya tampil dari input dot get axis row yang vertikal. Nah, seperti ini. Pakai WSD aja atau arrow gitu ya. Nah, nanti misalnya saya mau gerakin si circle-nya tadi pakai transform dot position plus sama dengan misalnya kayak gini ya, new vector tree. Kalau 2D kan Z-nya nggak main ya, berarti kita main di X dan Y aja. Berarti ini X, Y, 0. Ya, tinggal dikalikan dengan time dot delta time dikalikan juga dengan speed. Supaya kita bisa ngatur speednya ya. Ini taruh di atas juga nih speednya nih. Kita bikinin. Ya, private, float, speed. Depannya tambahin, oh, depannya tambahin serialize go. Seperti ini.
Oke, terus ini speednya kita naikin aja nih, misalnya 10 ya, atau berapapun lah, sebenarnya teman-temannya bebas. Eh, nah, ini untuk pakai gerak ini kan pakai WSD, kayak pakai transform ya. Kita ngatur speednya dari sini aja juga bisa, biar jadi lebih lambat atau dinaikin jadi lebih cepat gitu pergerakannya. Nah, ini kalau kita pakai transform. Nah, keunggulannya apa? Simple, kayak gini doang. Apa namanya? Kita nggak mainan fisik. Artinya kita gerakin objek itu konstan gitu ya. Nah, cuman let's say misalnya ada boundary nih di sini nih. Saya mau bikin satu boundary sini ya, kayak gini. Nah, boundary-nya saya pasangin misalnya ke box collider misalnya gitu, box collider. Terus si circle-nya juga saya tambahin nih rigid body sama circle collider 2D gitu ya. Nah, eh teman-teman kan tahu ya kalau kita tambahin rigid body itu artinya akan kena gravitasi. Jadi kita matiin gravitasinya. Ini gravity scale-nya dibikin jadi 0. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah mainan collision kayak gini, tapi kita masih mengandalkan transform buat gerak, ya, ini objeknya gini, ya kelihatan ya, geter tuh kayak kalau nabrak tembok tuh dia geter nih kayak gini. Gitu karena dia dipaksa buat gerak, tapi ternyata ada tembok di depannya gitu. Nah, itu pakai transform. Nah, cara lainnya sebenarnya teman-teman bisa pakai rigid body, ya. Eh, Cuman masalahnya untuk rigid body kita harus isi dulu kan ya apa namanya komponennya ya. Jadi kita buat nih private rigid body 2D RB2D kayak gini misalnya. Terus saya isi nih RB2D sama dengan nih get komponen ya. Karena anggapannya udah ada komponennya jadi saya nggak perlu add lagi ya komponen. Terus misalnya mau gerakin objek, oh ya ini by the way ini masih bisa dipakai nih. Biarin aja nih. Ya, terus misalnya mau gerakin objek pakai RB2D dot velocity diisi dengan sesuatu, misalnya new vector 2 isinya adalah x, y. Nah, ini untuk ngatur velocity-nya. Teman-teman again bisa dikalikan dengan speed seperti itu. Nah, ini cara kedua pakai velocity. Ya, jadi nggak pakai transformnya ditambah-tambahin nggak. Jadi langsung pakai kecepatan dari si objeknya. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Kalau saya pakai perubahan velocity di rigid body itu objeknya tuh nggak geter tuh, artinya nggak dipaksa untuk geser ke arah tembok gitu ya. Jadi kalau udah ketemu tembok ya udah dia diem doang situ. Cuma kalau teman-teman lihat di sini panahnya, nah ini nih gizmonya dia muter nih. Karena gimana pun ini mainan fisik ya. Kalau mainan fisik, kalau ada gesekan antar objek, dia muter nih objeknya. Jadi kadang-kadang kita perlu constraint, kita freeze rotationnya. Jadi supaya objeknya tuh nggak bisa rotate gitu. Nah kayak gini, gitu. Nah sehingga kalau teman-teman pengen bikin objek contoh nih, sekarang saya modify nih ya. Em, Tadi kan anggapannya kayak gini kan nggak ada gravitasinya nih. Anggaplah ini kayak top down atau top down shooter gitu. Nah, sekarang saya convert nih jadi side scrolling. Saya tinggal nyalain gravity scale-nya 1. Terus di play. Oh, sorry. Kalau ini nggak bisa Y-nya kita nggak boleh mainin nih. Karena Y itu kan akan ke bawah ya, kena gravitasi ya. Jadi Y-nya kita nggak bisa dari vertical input, kita dapetinnya dari rp2d.velocity.y. Nah, waduh, duh, duh. Sebentar nih update. Oh ya, terus kalau diupdate, ini velocity-nya nggak perlu di-set berkali-kali sebenarnya. Jadi, eh, kalau ada inputan doang gitu ya dari user. Ini agak perlu dirombak sih. Tapi intinya kalau misalnya kita mau eh, movement dari sebuah objek itu dipengaruhi sama physics, sama physics ya entah itu collision atau ada collider ya atau rigid body, kita pakainya rigid body 2D teman-teman. Eh, saya nggak tahu nih. Bahkan saya lebih ya
video saya tuh transform dot position yang ditambahin tuh ya. Tapi kalau mau buka layar ya pakai kayak gini body dot velocity ya, ngeset velocity ya seperti ini. Nah, selain velocity sebenarnya ada yang lain. Teman-teman bisa dot add force. Nah, ini untuk game-game yang butuh perhitungan fisika tapi ya kita nggak mau ngitung, terus eh, kita cukup ngasih force ke dalam objeknya. Nanti objeknya gerak sesuai dengan velocity, sesuai dengan force yang kita kasih. Kayak misalnya apa ya? Angry Bird teman-teman tahu ya pasti ya, Angry Bird itu kan objeknya parabola tuh gerakannya tuh. Nah, itu bisa dicapai dengan cara kita menggunakan ini add force gitu. Atau ya velocity kita kasih tahu vektornya berapa gitu juga. Jadi bisa pakai velocity, bisa pakai add force. Tergantung teman-teman. Kalau misalnya mau lebih real sebenarnya pakai add force ya, tapi eh, ya kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Kadang-kadang kan karena di game nggak selalu yang real itu bagus gitu ya. Kita perlu tweak sedikit supaya oke untuk dimainin gitu. Gitu. Contohnya misalnya kayak ini, kayak eh side scrolling ya. Ini kalau saya play jatuhnya pelan banget. Nggak tahu ya, saya teman-teman ngerasanya gimana ya. Kalau misalnya saya pribadi nggak suka nih objek atau apa main 2D platformer waktu karakter lompat tuh jatuhnya pelan gini. Nah, itu sebenarnya bisa diakalin teman-teman di edit di project setting. Ini ada physics 2D. Ini kita bisa atur di gravity-nya nih ya. Ini kan minus 9,8 nih. Misalnya saya mau ganti jadi minus 40 gitu. Nah, itu bisa supaya objek kita ini jatuhnya tuh lebih lebih cepat gitu dibandingkan sama yang minus 9,8. Agak floaty gitu ya, agak agak ngambang. Nah, itu ya dibandingin misalnya minus 50. Nah, itu jatuhnya lebih 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 cepat gitu. Nah, kalau misalnya mau main side scrolling biasanya kita butuh action yang cepat. Jadi kalau karakter jatuhnya lambat, itu kontrol kita jadi kurang gitu. Karena kan jadi agak susah ya nentuin karakter jatuhnya di mana gitu ya. Nah, kalau jatuhnya cepat kayak gini, eh, lebih enak aja untuk dikendaliin kayak gitu. Nah, itu juga eh, ya perlu diakalin nih kayak gini ya di basic studinya diakalin gitu. Terus itu bisa diatur juga di bytecode ya teman-teman ya untuk ngatur gravitasinya. Bisa pakai code. Caranya gini, pakai kelas physics dot gravity. Nah, gravity ini isinya ada vektor 3, teman-teman ya, vektor 3 ya, X, Y, dan Z. Jadi, kalau misalnya dalam game teman-teman tiba-tiba masuk gitu ya ke area di mana tadi kan gravitasinya min 50 tuh, kita cobain tuh. Nah, ternyata masuk ke area di mana gravitasinya jadi lebih lambat. Misalnya tiba-tiba keluar angkasa gitu ya. Nah, itu bisa Recording dimainin di sini. stopped. Recording in progress. Bisa dimainin di sini. Jadinya kita ganti nih. Gravitinya misalnya jadi 0, Y-nya itu misalnya min 20, Z-nya 0. Itu jadi jatuhnya agak lebih lambat. Teman-teman juga mainnya juga jadi mesti lebih hati-hati. Terus kalau udah selesai keluar dari areanya ya tinggal gravitasinya dibalikin lagi jadi minus 50 atau something lah sesuai dengan desain teman-teman gitu. Ya kayak gini. Jadi bisa diatur nih untuk gravitinya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh silakan. Tadi waktu untuk yang fisik gravity itu tadi untuk sumbu X, Y, Z juga bisa, Pak, berarti, Pak? Bisa. Ini misalnya saya ganti nih jadi misalnya 10 deh gitu ya. X itu kanan ya benar ya. Tambahin deh.
Di dalam awake ya, by the way. Awake. Oh, bentar. Ini gravity ini vektor. Move-nya ada di sini. Iya, benar sih harusnya sebentar ya. Atau nggak by code deh, kita by ini ya. Karena itu tulis jatuhnya juga sama aja, jadi nggak terlalu pelan. Sebentar. Kita ngedit gravitasi di project setting. Oh, sorry. Ini, ini juga suka kelewatan di sana ya. Nah, hati-hati teman-teman kalau misalnya kita mainan kayak gini, ada physics 2D. Ya, ini agak nyebelin sih sebenarnya ya. Physics 2D. Kalau kita bikin project yang 2D, maka yang yang berpengaruh nanti adalah physics 2D-nya. Gini, gravitinya cuma nerima vektor tuh, dua vektor doang. Benar ya, dua vektor ya. Ini vektor tuh, begini. Jadi nggak perlu yang ini nih. Kita pakai yang bawah aja. Tadi misalnya X-nya saya mau 10 deh ke kanan. Gitu ya. Sebenarnya Y-nya min 50 ke bawah. Tuh. Suka ini, apa namanya? Saya suka lupa-lupa tuh. Ya, physics 2D lah. Terus rigid body, ada 2D-nya juga. Gitu. Nah, ini kayak gini. Circle-nya, ya saya nggak pencet apa-apa, otomatis dia ke kanan terus nih. Karena anggapannya kayak ada gravitasi ke kanan gitu. Sama ke bawah. Gitu ya. Jadi bisa bisa apa ya? Bisa ke dua arah ya, X, Y. Nah, pengaplikasiannya kayak kadang-kadang misalnya ada wind zone, mungkin teman-teman tahu ya, dalam sebuah game ada area yang ada anginnya gitu ya. Jadi tuh kalau kita diem, karakternya otomatis mundur-mundur terus. Nah, itu bisa dicapai dengan kayak gini. Ya, pakai gravity. Ya sebenarnya bukan gravitasi kan itu ya, cuman bisa diakalin nih. Kita mainin vektor gravitinya supaya agak ke belakang nih. Nah itu kalau saya nggak majuin, tapi by the way ini nggak ada kontrol ke ininya sih ya, WSD-nya ya. Tapi dia akan terus kelempar ke belakang kalau misalnya ini ya, kalau didiemin doang gitu. Nah, oke. Gitu ya kira-kira ya. Jadi bisa X, bisa Y, bebas teman-teman. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya. Atau mau bikin platform yang reverse. Ya, ini tinggal dibalikin. Minusnya jadi plus. Jadi karakter kita akan selalu jatuhnya ke atas. Itu juga bisa. Biasanya kayak kalau dulu zamannya Mega Man tuh dulu, aduh mungkin udah lama banget ya. Mega Man itu kayak magnet gitu. Jadi karakternya ke tarik ke atas atau ketarik ke bawah. Itu bisa mainan gravity kayak gini juga nih. Ya itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu fitur-fitur Unity yang mungkin jarang dipakai atau misalnya nggak pernah dibahas, itu bisa jadi apa ya, semacam ide game mekanik juga sih. Gitu. Jadi misalnya nggak kebayang nih, oh tiba-tiba tahu ada fitur gravity ya, mungkin nanti bikin gamenya ada fitur itu ditambahin misalnya gitu ya. Atau misalnya tahu nggak teman-teman di sini di rigid body ini ada material physics. Kita bisa bikinin physics material. Nah, caranya kita klik kanan, kita create, ini ada physics material. Nah, ini nih. Ini kita bisa pilih. Nah, kita bisa tentuin ada friction, ada static friction, ada bounciness. Contoh misalnya saya mau apply ke ini ke circle-nya ya. Oke, again ini physics yang 3D nggak compatible nih. Kita cari yang physics 2D ya. Ini 2D physics material 2D. Oke. Ya agak ini ya agak ribet karena nyarinya menunya beda nih. Tapi gini, kita bisa ngatur friction, kita bisa ngatur bounciness. Contoh misalnya, bounciness-nya saya bikin 1. Artinya objeknya itu akan membal terus. Ya, dan ini karena bounciness-nya 1,
Ini malah makin tinggi ya. Harusnya makin tinggi nih kalau bounce ini satu ya tuh kita kurangin deh misalnya nih. Karena ini mesti dimatiin dulu ya. Nih, saya kurangin. Oke, kemudian di play. Nah, bounce-nya jadi lebih lebih sedikit gitu ya. Nah, ini juga ada nih bounce material apa sorry physics material namanya gitu. Jadi untuk teman-teman yang misalnya main gamenya bikin gamenya tuh yang sangat mengandalkan fisik ya kayak Angry Bird itu ya itu kan sangat mengandalkan fisik. Nah itu bisa pakai ginian juga seperti itu. Em, ini juga sama nih jarang jarang dipakai jadi biasanya jarang kebahas yang kayak gini-gini. Ya. Terus apalagi ya yang aneh-aneh tuh misalnya kalau tile map saya rasa udah cukup umum ya di materi saya juga ada tuh tile map tuh. Tapi yang square ya rectangular. Ya kalau teman-teman pengen bikin mapsnya yang segi 6 ada nih hexagonal atau yang isometric juga bisa ya. Terus misalnya di sini ada efek. Nah, kita bisa bikin particle system ya ini standar lah ya. Kalau teman-teman pengen bikin asap, bikin api ya pakai ini juga boleh. Ya, kita tinggal atur emissionnya, shape-nya mau apa. Contoh saya mau bikin eh, rectangle misalnya. Tuh ya, terus speednya dikurangin, start speed. Nah, gini. Nah, tinggal diatur-atur aja nih. Ini banyak banget sih apa parameternya ya. Kayaknya mesti dicobain satu-satu nih teman-teman nih. Gitu. Tapi fisik ini bisa lokal. Lokal itu artinya dia ngikutin objeknya, ngikutin parentnya, atau dia bisa menjadi global. Simulationnya ini ya, simulation space jadi world atau global. Ini kalau saya geser, partikel itu ketinggalan gitu. Nah, ini juga bisa. Nah, biasanya kayak misalnya mau bikin apa partikel api atau asap gitu ya di karakter jalan terus ada asap apa eh, dust trail istilahnya dust trail tuh apa debu yang efek debu ketika karakternya jalan gitu ya saya rasa di game cukup banyak ya teman-teman mungkin familiar juga dengan itu namanya dust trail bisa pakai ini particle system terus ada juga efek untuk ini trail nah, trail tuh kayak gini gitu ya nah ini ada ekornya kita bisa tentuin mau seberapa ekornya tuh mau setebel apa ini bisa diedit nih width-nya ini jadi ekornya nah ini ya agak tajam terus time-nya juga bisa diatur ya biar ekornya tuh waktunya nggak terlalu lama misalnya cuma 1 detik gitu ya mungkin dulu yang sempat main game Fruit Ninja nah trailnya tuh pakai gini-gini nih gitu ya sederhana padahal kayak ya cuma efek-efek doang gitu tapi waktu di game tuh lebih immerse aja lebih lebih seru gitu kelihatannya nah karena ditambahin kayak ginian doang tuh tambahin trail gitu kita bisa atur warnanya atur kalau mau pakai apa pakai apa pakai tekstur juga bisa ya pakai spread bisa gitu. Jadi em, bisa dimodify lah gitu ya modifikasi gitu ya tuh terus ini ada line nah line renderer ini dia ya sesuai namanya ya bikin garis sebenarnya nah, ini contoh saya bikin gini ya bikin line berdasarkan mouse positionnya gitu. Nah ini kalau mau bikin garis, nah biasanya ini kepake kalau misalnya eh kalau di top down shooter tuh kayak bikin laser gitu ya. Ini bisa ngatur width-nya, apa namanya, width dari lasernya, sorry laser line-nya, salah satu gini ya. Width ini nih bisa diedit, jadi 2 dan seterusnya. Terus color kita bisa ganti, ya itu kayak gini ya. Terus kalau laser kan ya cuma ada 2 ya, 2 titik nih. Berarti ini kayak ini dia hapusin nih. Delete, ini delete, delete, ini juga di delete. Gini. Nah, jadi untuk bikin laser kadang-kadang kayak gini, pakai line renderer namanya, gitu ya.
Atau misalnya kalau yang teman-teman main Dota atau main Mobile Legend ya, kadang-kadang ada hero yang punya skill hook yang narik sesuatu. Kalau di Mobile Legend tuh siapa ya? Saya lupa deh. eh Kalau di LoL kan Blitzcrank namanya kalau nggak salah ya. Nah, kayak gini nih, ada tali-taliannya. Nah, ini bisa pakai line renderer juga. Tapi kalau 2D ya, kalau 3D ini ya udah pakai mesh. Ya udah beda nih. Ya. Atau yang kayak di patch juga ya, wood skill hook. Ini juga sama. Bukan, mana ya? Eh, eh, eh. Nah, ini rantainya nih. Nah, rantainya entah dia pakai mesh atau pakai line renderer ya, tapi entengnya sih pakai line renderer gitu. Jadi cuma 2D doang. Nah, kalau kayak gini kan dia lebih fleksibel nih. Jadi kalau teman-teman ngatur ngatur ininya, vertexnya, ini bisa digeser kemana-mana nih, suka-suka gitu ya. Dan lainnya akan stretch gitu ya. Franco ya, Franco ya. Franco juga sama tuh. Eh, Franco, skill, eh, oh. Nah, ini juga sama nih. Jadi intinya kalau di game ya kayak gini ya, ada tali-taliannya begini nih. Nah, itu bisa diakalin pakai ini land renderer gitu ya. Tapi ya tentunya enggak sesimpel kayak gini doang. Ini kan statis ya. Kalau di line yang begini kan kadang-kadang ada animasinya nih. Nah, itu perlu dibikin shadernya gitu. Atau kayak gini ya, ini kan cuma gambar doang ya. Kalau gambar doang sih nggak terlalu ribet ya. Kita pakai sprite aja. Tapi kalau kayak gini nih udah kayak di theater gitu ya, di apa dihubungin gini. Nah, ini udah mainan shader nih kayak gitu. Ya. Tapi basically bisa pakai ini line line renderer gitu. Ya, kayak gitu. Terus apa lagi nih ya? Kalau light sih kita nggak pakai ya. Effect juga harusnya udah. Ya gitu sih. Terus ini untuk efek ya teman-teman. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak ya? Saya bongkar aja nih semua yang kira-kira dibutuhin nih. Di luar dari video yang udah saya jelasin ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, di Unity itu kadang hal yang mempermudah itu kita bisa dapat dari Asset Store teman-teman ya. Saya rasa juga sudah paham. Salah satu yang saya cukup rekomendasi teman-teman itu cobain yang namanya DoTwin ya, Unity Asset eh DoTwin Animation Tools. Nah, ini free teman-teman, silakan nanti kalau mau dipakai di-download aja nih apa namanya? Ya free ya, tinggal dipakai. Intinya sebenarnya kita bisa bikin animasinya by code. Nah, ini maksud by code tuh gimana? Contoh nih misalnya, saya mau gerakin circle ini dari sini ke sini, kayak gitu, ya, 2 titik. Nah, kalau gerakin manual itu kan kita bisa pakai update ya, update kita gerakin tuh satu-satu tuh kita transform, gitu. Nah, selain itu sebenarnya ada juga namanya do twin atau di sini pakai sorry, saya belum install ya. Tadi itu ada di Asset Store ya teman ya. Itu bisa di-download. Terus di Package Manager itu cari di bagian Unity Registry. Itu namanya DoTwin, DoTwin. Oh sorry, dia nggak di Package Registry sih ya, di My Assets. My Asset, DoTwin, saya cari aja ya, DoTwin. Nah, ini DoTwin. Kita bisa, ini saya import aja ya, nggak usah diupdate ya, terkelamaan nih. DoTwin. Ini again tadi ya, buat bikin animasi
Em, karena kadang-kadang kalau kita bikin animasinya pakai animation di Unity, pakai animation clip, berarti kita butuh komponen animator atau kita butuh state machine-nya gitu ya. Terus posisinya juga udah fix gitu kan ya. Kalau bikin animasi kan XYZ itu udah pasti tuh nggak bisa berubah gitu ya. Nah itu juga sama kalau kita nggak mau bikin terpaku pada posisi XYZ-nya, kita bisa pakai ini, do twin. Tapi ini kayak mesti di setup dulu. Ya gampang sih, tinggal klik-klik doang ya. Oke, ini ya masih compiling sih ya. Tapi ada nggak ya video contohnya ya? Unity, do twin, video. Nah ini kayak misalnya mau bikin trap-trap begini ya, buat bolak-balik. Bisa aja sih sebenarnya pakai transform ya, kita gerak-gerakin satu-satu. Kalau di pakai do twin ini kita cukup kasih tahu apa namanya, posisi awal sama akhirnya doang gitu. Atau ini ya NX-nya, posisi X awal sama akhir, durasinya berapa lama gitu ya. Em, jadinya nggak perlu apa namanya, bikin animation clip di Unity-nya gitu. Langsung pakai codingan di sini juga bisa. Itu. Nah, ini cukup banyak sih kegunaannya. Kayak misalnya mau bikin menu nih. Menu tampil dari luar, terus masuk, terus agak agak bounce gitu ya. Itu juga bisa pakai ini. Jadi nggak terlalu mengandalkan animator. Ya bisa pakai ini. Jadinya bisa di-tweak gitu ya codingannya, sesuai kebutuhan kita sih gitu ya. Oke, itu ya. Ini do twin. Aduh, saya apply deh. Itu terus apalagi ya? Sebenarnya sih ada satu yang cukup ini. Nah, ini sini mesin ya, teman-teman ya. Kayaknya di ini saya nggak ada, di materi saya nggak ada sini mesin. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin game yang eh kameranya tuh ngikutin ngikutin karakternya, ya bisa dikodingin atau teman-teman pakai ini. Di Unity sudah ada bahkan di registrinya ya. Namanya Cinemachine. Nah, ini versinya terserah sih. Saya pakai yang terbaru aja. Ini Cinemachine. Ini bahkan teman-teman nggak perlu coding buat bikin kamera follow-nya ya. Komponennya udah ada, tinggal ditentuin aja jenis follow-nya mau yang kayak gimana ya. Cukup di-download terus diinstal ininya, package-nya ya. Eh, oke, ini saya sambil nunggu. Nah, ini sudah selesai. Oke, contoh nih misalnya saya mau kameranya ngikutin si circle ini. Itu. Nah, caranya di main kameranya saya tambahin komponen ya, atau di klik kanan juga bisa sih ya, komponen namanya Cinemachine. Kita pilih misalnya yang 2D kamera. Oke. Terus kita tentu nih mau follow-nya siapa yang mau diikutin. Contoh saya mau nge-follow circle sini. Ya udah, sampai sini udah. Kita tinggal play. Kalau circle saya gerak-gerakin, nah dia kameranya otomatis ngikut nih. Ya, gitu. Saya udah nggak perlu coding-coding untuk kamera follow-nya lagi. Bahkan dia ada kayak apanya tuh, ada apa namanya? Kayak dead zone-nya gitu tuh. Apa sih namanya? Saya lupa deh. Damping namanya, kamera damping ini ya. Edge seperti ini. Gitu. Jadi kalau karakternya gerak, kameranya kayak agak ketinggalan gitu. Ini kalau saya gerakin ke kanan, dia ketinggalan. Atau ke kiri, dia ketinggalan. Atau sebenarnya bisa juga kalau misal teman-teman bikin kayak game apa ya, roguelike gitu ya. Kadang-kadang kalau karakternya gerak ke kanan, misalnya gini,
kita pengen karakternya justru mengekspos area kanannya gitu, yang kita mau ke arah itu gitu. Nah itu juga bisa nih pakai virtual kameranya, kita bisa atur eh look ahead. Nah ini look ahead. Jadi kalau saya geser ke sana, bentar kameranya. Nah, ditambahin lagi deh look ahead dan juga dinaikin. Tapi dampingnya nggak boleh nyala nih kayaknya nih. Damping. Oh sorry, ini mesti pakai WSD teman-teman ya. Saya nggak bisa pakai ini nih. Cuma bisa nih teman-teman ya, di setting supaya kalau karakternya jalan ke kanan, itu porsi kameranya tuh kira-kira jadi kayak gini. Bentar. Jadi kayak gini. Nah, jadi tuh area kanan itu jadi lebih gede gitu. Nah, itu juga bisa. Ya. Ini pakai Cinemachine eh nggak perlu coding, jadi tinggal tinggal setting ininya parameternya nih. Gitu. Gitu. Ini banyak sih ada screen X. Kayak misalnya saya nggak mau karakter di tengah banget nih. Kalau platformer kadang-kadang nggak mau di tengah banget, mau di agak bawah. Bisa kita atur X dan Y-nya. Misalnya Y-nya maunya di agak bawah. Nah, di sini itu titik apa ya titik kameranya nggak mau di tengah banget gitu ya, maunya di agak bawah ya tinggal digeser aja. Lalu dia lompat ke sini lah, dia lompat ke sana lah, gitu ya. Nah ini sini mesin juga eh cukup cukup penting teman-teman pakai eh kayaknya untuk game yang umum dibuat sih kayak ya platformer, top down shooter pasti pakai ini nih. Apa namanya? Sini mesinnya. Untuk 3D juga bisa teman-teman, jadi nggak terbatas hanya game 2D ya, game 3D juga bisa. Tapi tentunya jenis kameranya beda ya. Tadi kan kalau saya klik kanan di Cinemachine itu pilihnya 2D kamera. Kalau di 3D dia bisa pakai yang free look atau misalnya pakai yang virtual kamera gitu. Jadi uh, macam-macam jenis ininya ya Cinemachine-nya ya. Bisa ngatur zoom juga dari sini. Ini auto size-nya bisa diatur. Tuh. Nah, ini yang tadi ya. Oke, itu ya. Itu untuk kamera Cinemachine nih. Ada yang mau ditanyain untuk yang Cinemachine? Boleh, silakan Paskalis. Ya, izin bertanya lagi, Pak. Nah, nggak apa-apa. Kayak Sinar mesin sama enggak? Itu gimana ya, Pak? Apakah mungkin terus, Pak? Oke, sejauh ini yang saya pakai sih Cinemachine tidak memberatkan follow, tapi posisi kameranya tuh nggak dipasin langsung gitu. Kalau kalau kamera follow biasa kan kita anggaplah ini kamera, kita mau bikin posisi kameranya transform dot position sama dengan misalnya follow object, misalnya ini objek yang di follow ya, dot transform dot position begini. Kayak gini doang. Kalau misalnya kita mau pakai kamera follow yang benar-benar nempel banget tuh ya, kamera follow kayak gitu. Nah cuman kalau misalnya pakai Cinema Machine ini value-nya tuh nggak langsung seperti ini, jadi kayak di lerp kalau di apa vektor ya. Vektor 3 lerp ya kayak diinterpolasi gitu ya, jadi uh, nggak plek sama posisinya gitu. Tapi sejauh ini yang saya cobain nggak ada memberatkan sih. Entah game 2D, 3D, mau di PC, mau di mobile, eh, belum begitu berasa bedanya ya. Bukan begitu berasa ya, nggak berasa bedanya deh gitu untuk segi performance nih, kayak gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, oke, sip, sip, sama-sama. Ya, jadi nggak masalah ya, mau pakai ini, mau pakai kamera follow yang kita coding sendiri juga boleh, silakan. Woi,
Sebenarnya powerfulnya si Cinemacine ini pertama dia bisa setup beberapa kamera teman-teman. Jadi em, anggaplah situasinya kita lagi di game 3D tuh ya, top down kayak roguelike gitu. Terus misalnya di beberapa titik tuh ada kayak kamera CCTV-nya gitu ya. Nah, kita tuh bisa bisa ngubah view kita dari CCTV yang sini terus pindah ke sini, pindah ke sini terus pindah lagi ke karakternya gitu. Atau kayak main game RTS atau game MOBA zaman sekarang itu kita bisa fokus ke karakternya, tapi kita juga bisa geser-geser kameranya suka-suka gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan pakai Cinemacine tadi gitu. Kita bisa setup dua kamera, kamera yang untuk gameplay atau misalnya kamera yang buat waktu dia lagi ngomong sama NPC, misalnya itu dua kamera yang beda itu juga bisa. Ya, karena kamera ini kan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Di sini ada kayak size-nya, clipping play, terusnya skybox gitu ya. Itu kalau misalnya kita beda ini, misalnya projectionnya kita jadiin ortografik atau jadi perspektif di sini nih. Terus misalnya eh VAR-nya sih nggak mau 1000 kejauhan, ngapain di render 1000 unit gitu ya. Kayak 100 doang mungkin bisa. Nah, itu bisa di setting seperti itu. Atau mau ditambahin apa namanya? Post post pakai template yang ini ya. Kalau post processing ya teman-teman ya pakainya yang URP. Ini Universal 2D ya. Universal Render Pipeline. Ini Universal Render Pipeline URP. Kalau mau pakai post processing gitu ya. Nah, post processing tuh intinya kayak gini. eh Dari hasil render pertama itu ditambahin lagi, di enhance lagi supaya hasilnya lebih bagus. eh Contoh yang paling umum tuh kayak ditambahin bloom gitu ya, ditambahin fog, kayak ada kabutnya gitu ya. Jadi ada depth-nya tuh kelihatan. Ya makin jauh makin berkabut gitu. Ini tuh 2D 3D teman-teman ya. Eh, Terus bisa ngatur ini apa? Color grading juga bisa diatur. Kayak misalnya sesimpel gamenya mau dibikin siang malam bisa pakai post processing juga. Terus tadi ya Bloom, terus vignette yang apa area sekitar kamera itu jadi agak gelap itu juga bisa gitu. Ini pakai post processing. Kalau yang 2D biasanya nggak aneh-aneh sih. Ya paling ya belum belum kayak gini aja sih kalau 2D ya. Atau ada lightingnya seperti ini. Ada apa kayak ada lampunya gitu ya. Seperti ini. Ini banyak ya di YouTube juga banyak tutorialnya nih. Post processing. Cuma post processing ini cukup memberatkan uh, GPU teman-teman ya. Jadi mesti hati-hati ketika dipakai. Perlu disadari ini akan makan resources entah GPU atau kalau di mobile pakai chipset ya chipset makin berat gitu makin panas gitu. Kalau nggak mau pakai ini ya bisa aja sih. Cuman hasilnya kan mungkin nggak sebagus pakai post processing. Makanya biasanya kalau di game dikasih opsi itu ya ada enable post processing atau enggak gitu supaya menyesuaikan aja. Kalau PC-nya nggak kuat ya udah dihilangin gitu ya post processingnya gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan ya. Di unit itu kan apa namanya? Walaupun dia pakai C Sharp ya walaupun dia OP, tapi karena semua objeknya ini dibangun oleh sebuah game object yang ditempelin komponen, makanya kadang-kadang ada beberapa pendekatan yang pakainya itu komponen base ya. Contoh nih, misalnya saya bikin, jangan di sini, aneh banget saya bikin di Word. Coding kok di Word ya, di ini aja lah. Saya bikin kelas baru deh.
contoh nih, misalnya saya bikin kelas ship gitu ya buat pesawat yang kayak di apa namanya di top down shooter kan juga ada ya kelas ship. Nah, si ship ini misalnya punya weapon, terus dia bisa nembak-nembak gitu ya. Terus shipnya bisa apalagi nih bisa jalan dan seterusnya. Kadang-kadang kan kita bisa kalau pendekatan OP kan kita semuanya kita gabungin nih dari di satu kelas ship nih. Dia punya weapon kah? Dia bisa bergerak kah atau bisa shoot dan seterusnya. Blade, edge, shoot kayak gini ya. Semua itu digabungin dalam satu kelas gitu. Ya oke lah kalau misalnya kita mau tambahin interface mungkin jadi lebih apa lebih less coupled gitu ya. Kelasnya jadi lebih nggak terlalu nempel-nempel. Kalau pakai interface boleh. Cuman kadang-kadang supaya bisa di reuse di objek lain. Contoh misalnya saya bikin ship player, ada ship enemy, masing-masing bisa nembak tuh. Nah, daripada kita bikin ship terus kita inherit gitu ya. Kadang-kadang lebih mudah kalau kita bikin senjatanya sendiri, shipnya sendiri, terus misalnya kalau buat geraknya sendiri dan seterusnya. Makanya kalau teman-teman lihat di video yang saya buat itu banyak banget skripnya, tapi pendek-pendek. Nah itu sebenarnya kita pengen bikin script itu modular teman, semodular mungkin supaya script A bisa ditempel di objek-objek yang lain. Ya, kayak contohnya misalnya ada eh, koin misalnya gitu ya. Koin kan bisa diambil oleh player, tapi player bisa nabrak dengan enemy, player bisa nabrak power up, player bisa ngambil life gitu ya. Nah, semuanya itu kan apa ya? Dilakukan atau terjadi karena adanya collision gitu ya, tabrakan, collision. Jadi kita bikin satu script yang digunakan untuk detect collision gitu. Terus kita bisa atur juga mau collision kemana gitu ya, ke player, ke enemy, atau ke objek tertentu gitu ya. Nah kita bisa define seperti itu sehingga kita nanti tinggal masukin eventnya ke dalam collision detection tadi. Jadi kalau ada tabrakan terjadi, dia jalanin event A, B, C, D gitu ya. Kalau di Unity kan ada event atau pakai action juga bisa ya. Ada action kayak gini. Ada action, ada event, ada Unity event. Gini. Oh, sorry, sorry. Ini saya biar benar nih nulisnya nih. Gini misalnya ya. Unity event. Nah, ini. Nah, ini bisa kelas yang bisa menerima function, teman. Jadi kita bisa drag and drop function ke dalam sini. Sebenarnya implementasinya kayak misalnya di UI itu ada button ya, kan ada button nih. Saya nggak tahu nih, kayaknya ada yang sudah mungkin sudah pernah nyoba UI, ada yang belum. Tapi ini button di sebelah kanan ini kan ada on click. Nah, ini on click dia bisa menerima sebuah objek. Contoh si circle nih. Terus saya bisa milih function mana yang mau diambil dari dijalankan dari kelas mana. Nah, ini sistemnya sama teman. Ini adalah Unity event. Gitu ya. Kalau Unity event dia bisa terekspos muncul di inspektor. Tapi kalau action atau event doang itu nggak bisa muncul di sini. Jadi teman-teman mesti coding untuk assign functionnya eh, eh, di manual ya. Tapi kalau Unity event itu bisa di drag and drop kayak gini. Jadi lebih lebih ya lebih user friendly ya kalau kita mau ngatur-ngatur apa namanya eh, pemanggilan eventnya dari sini seperti itu. Ya di video juga udah ada teman-teman nanti kalau eh, udah nonton harusnya cukup familiar deh dengan itu atau at least pernah tahu ya pernah lihat gitu ya. Gitu ya. Em, gitu terus sama di video juga kan pakainya input system ya teman-teman ya. Itu ya boleh dipakai boleh enggak ya karena kalau teman-teman pakai input system itu mappingnya nggak cuma ke keyboard, bisa ke joystick, bisa ke ya keyboard dan mouse,
bisa ke touchscreen, ya intinya itu input system mempermudah kita buat deploy ke multiple devices gitu. Jadi kita nggak perlu coding lagi kalau misalnya mau nangkap event untuk keyboard atau untuk joystick itu nggak perlu di coding lagi, semuanya udah pakai satu input system itu. Ya cuman drawbacksnya ya mesti lebih ribet ya setupnya di awal gitu ya. Gitu ya. Kayaknya di VC minggu depan saya mau bedah tentang input systemnya ya. Kayaknya jauh ini kayaknya di saya doang yang pakai gitu, takutnya terlalu asing jadinya kayak saya mau bahas lebih dalam tentang itu input system gitu ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya tutup? Untuk absensinya kemarin ada nggak ya teman-teman ya? Ada yang megang ini nggak linknya? Link absensi. Aduh, ini saya juga mesti fotoin ya. Sudah saya kirim, Pak. Iya, Pak. Oh, udah di chat ya? Oke deh, ya teman-teman silakan ya di absen lewat sini. Hmm, 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 hmm. Jangan lupa diganti ya streamnya game programming. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, saya rasa cukup sekian dulu teman-teman. Em, Sebelum kita bubar, ini dinyalakan dulu kameranya ya supaya kita foto supaya ini ya, karena kan perlu dokumentasi ya untuk di apa di post di ini ya Google sorry di Discord ya. Lah si Rizky masih sambil nyetir Rizky. Nggak apa-apa, santai aja ya. Nanti kan recordnya juga bisa dilihat ya, aman aman aman. Oke, saya screenshot ya beberapa ya. Ini di page 1. Masih ada lagi nggak ya? Oke, ini page 2. Mati lagi. Bentar. Ini page 2. Satu lagi. Oh, udah cuma 2 page. Oke deh. Oke, teman-teman. Paling sampai sini dulu ya untuk VC kita hari ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanya-tanya, silakan ditanya lewat Discord di grup ya supaya bisa ke-share semuanya kalau yang apa siapa tahu ada yang mau tahu juga gitu ya. Oke, paling sampai sini dulu teman-teman. Thank you atas kehadirannya. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. yuk. Terima kasih, Pak. Ya, ini saya end ya teman-teman ya.